kita akan ngebahas tentang soal leasing di soal UAS tahun lalu atau tahun 2016. Di soal ini diketahui bahwa ada lessor yakni PT ABC yang merupakan perusahaan leasing. Ia menyewakan peralatan kepada PT DEF yang merupakan lessee dengan annual fee sebesar 43.500. Dan di dalam 43.500 yang dibayarkan setiap tahunnya ini terdapat annual executory cost sebesar 2.500. PT DEF menyewa peralatan milik PT ABC selama 7 tahun. Sedangkan masa manfaat dari peralatan tersebut yaitu 8 tahun. PT DEF menjaminkan nilai residual value kepada PT ABC sebesar 90.000 dan guaranteed. Nilai wajar dari peralatan tersebut yaitu $250.280 dengan tingkat bunga implisit yakni 12% yang sama dengan bunga jika meminjam uang di bank. Perusahaan menggunakan metode straight line untuk mendepresiasi aset tersebut. Nah, kita diminta pertama-tama untuk menentukan jenis dari leasing transaksi PT ABC dan PT DEF tadi. Nah, pertama kita bandingin dulu nih antara masa leasing dengan masa manfaatnya. Tadi diketahui masa leasingnya itu 7 tahun. Sedangkan masa manfaat dari peralatan tersebut adalah 8 tahun. Dari sini kita bisa tahu bahwa masa leasingnya itu sudah melebihi dari 75% dari masa manfaat peralatan itu sendiri. Oleh karena itu kita bisa mengklasifikasikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi financing lease. Yang kedua, kita cari BPO. BPO itu Bargain Purchase Option atau opsi untuk membeli dari peralatan. Di soal sendiri sudah diketahui bahwa tidak ada Bargain Purchase Option atau opsi untuk membeli atau kewajiban untuk membeli peralatan tersebut, maka BPO ini nggak ada. Transfer ownership yang ketiga juga tidak dijelaskan dalam soal. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita bakalan ngebandingin antara minimum lease payment dari leasing tersebut dengan nilai wajar peralatan. Nah, caranya dari mana? Yang pertama kita kaliin 41.000 ini. 41.000 ini merupakan annual lease payment. Tadi kan kita dapat annual lease paymentnya 43.500. Kita kurangin sama executory cost-nya, makanya kita dapat 41.000 dikali sama 5,1140. Ini merupakan PVA, present value annuitas dari 7 tahun masa leasing dengan rate 0,12 atau 12%. Nah, yang kedua kita ngitung residual value-nya. Karena tadi residual value itu udah guaranteed, maka kita hitung dalam menghitung minimum lease payment. Ini residual value dan ini merupakan PV biasa. PV biasa ini datangnya dari mana? Berarti tinggal 1,12 dikali minus 7. Di sini kita bisa tahu dapatnya 209.567. Di sini 40.711. Kalau kita jumlahin hasilnya 250.280. Nah, minimum lease paymentnya sama dengan nilai wajar peralatannya. Oleh karena itu opsi ketiga, minimum lease payment sama dengan nilai wajar, kita bisa tahu bahwa dia memenuhi persyaratan sebagai financing lease. Nah,
Karena sudah ada dua opsi yang memenuhi persyaratan financing list, kita bisa pastikan bahwa transaksi antara PT ABC dengan PT DF ini bukan operating list tapi financing list. Gitu. Sekarang kita bakal ngerjain soal nomor 3-nya, yakni kita diminta untuk membuat jurnal dari sudut pandang PT ABC sebagai lessor dan PT DF sebagai lessee. Pertama kita bikin jurnal dulu untuk PT ABC-nya atau lessornya. Di tanggal 1 Januari 2016, PT ABC akan membuat jurnal risk receivable pada sel sebesar nilai wajar dari peralatan tersebut, yakni 250.280. Transaksi leasing ini merupakan sales type lease karena perusahaan PT ABC tersebut merupakan perusahaan yang juga memproduksi dari peralatan tersebut. Nah, setelah itu kita juga menjurnal COGS pada inventory sebesar 180.000. 180.000 ini merupakan nilai biaya dari peralatan tersebut yang juga sudah tertera di dalam soal. Dan di tanggal 1 Januari 2016, PT ABC sebagai lessor pun sudah menerima annual payment dari PT DF karena sudah diketahui bahwa di soal disebutkan payment yang dilakukan di awal. Oleh karena itu lessor juga bakal menjurnal cash sebesar 43.500 annual lease paymentnya, dimana dari 43.500 ini 2.500 nya merupakan executory cost. Kita jurnal menggunakan akun property tax payable, lalu sisanya sebagai pengurang dari release receivable tersebut, yakni 41.000. Nah, di akhir tahun, yakni di tanggal 31 Desember 2016, lessor juga akan mengakui akan mendapatkan lagi bunganya, karena di soal diketahui bahwa annual fee untuk tahun kedua sampai tahun ke-7 dibayarkan di setiap tanggal 31 Desember. Berarti ini tuh merupakan pembayaran kedua. Kalau yang ini pembayaran pertama. Nah, di akhir tahun pun PT ABC akan tetap mendapatkan annual lease payment-nya 43.500. Nah, perhitungan antara lease receivable, property tax payable, sama interest revenue bisa didapatkan dari tabel yang sudah kita buat di soal nomor 2 tadi. Di sini kita taruh 15.886, 2.500. Jadi kita mengakui revenue di akhir tahun sebesar 25.114. Selanjutnya kita bakalan bikin jurnal dari sisi PT DF-nya atau dari lesinya. Nah, di tanggal 1 Januari 2016 ketika perjanjian leasing tersebut dilakukan, maka PT DF menjurnal lease equipment di debit pada lease liability di kredit sebesar 250.280. Ketika jurnal ini dibuat ketika PT DF sudah mendapatkan peralatan tersebut. Nah, di tanggal 1 Januari 2016 itu pula PT DF akan membayar annual lease payment-nya sebanyak 43.500, di mana terdiri dari 2.500 untuk executory cost, 41.000 sebagai pengurang lease liability. Jadi kita jurnalnya seperti ini: property tax expense 2.500, lease liabilities 41.000, dan di kredit cash 43.500. Nah, karena pembayaran tahun kedua dilakukan di akhir tahun sebelumnya, maka di tahun 2016 pun PT DF akan membayarkan annual lease payment-nya sebanyak 43.500. Nah,
Lalu kita property tax expense-nya selalu tetap 2.500. Nah, interest expense-nya kita bisa lihat di tabel antara nilai lease liability sama interest expense-nya. Di sini berarti lease liability-nya 15.886, interest expense yang dibebankan ialah 25.114. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita ngejurnal property tax expense 2.500, lease liability 15.886, dan interest expense 25.144 pada cash sebanyak annual lease payment-nya yaitu 43.500. Nah, selain itu PT-DF selaku lessee juga membuat jurnal depresiasi peralatan tersebut. Ini depreciation expense pada accumulated depreciation lease equipment sebanyak 35.754. Nah, ini asalnya dari mana? Ini berasal dari nilai dari equipment tersebut dibagi sama masa leasing tersebut, ini 7 tahun. Makanya tiap tahun kita mendepresiasi sebanyak 35.754. Seperti itu. Nah, ini bagian yang terakhirnya. Di sini diketahui bahwa di akhir tahun ke-7 PT ABC sebagai lessor dia menjual peralatan tersebut dengan harga $110.000. Nah, kita disuruh membuat jurnal transaksi penjualan peralatan tersebut di akhir tahun ke-7 atau di akhir masa dari leasing tersebut. Nah, jurnalnya gimana? Kita jurnal di debit cash 110.000. Kita kredit tutup akun lease receivable-nya sebanyak 90.000. Kenapa 90.000? Karena di perjanjian leasing tersebut kita tahu bahwa PT-DF bakalan menggaransi peralatan tersebut dengan nilai residual value 90.000. Makanya nilai receivable tersebut di akhir tahun ke-7 yakni sebesar 90.000. Jadi kita mengakui adanya gain dari penjualan lease receivable tersebut sebanyak 20.000. Seperti ini. Ini selesai sudah pembahasan kita dari soal tahun lalu bagian leasing. Nah, terima kasih.